Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu, hari ini pembelajaran kita masih melanjuti bab 2 mengenai struktur atom. Nah, untuk hari ini kita masuk kepada subbab 2.5 mengenai konfigurasi elektron. Nah, apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Maka konfigurasi elektron itu merupakan penentuan semua posisi semua elektron menurut orbital-orbital yang ditempatinya. Nah, konfigurasi elektron ini mengikuti dua cara. Yang pertama mengikuti cara model atom Bohr dengan konfigurasinya berdasarkan kulit. Nah, pengisian elektronnya itu dimulai dari kulit pertama, yaitu kulit K. Kemudian dilanjutkan ke kulit kedua yaitu kulit L dan seterusnya. Pengisian seperti itu hanya berlaku untuk atom bernomor atom 1 sampai dengan 18. Untuk unsur yang bernomor atom lebih besar dari 18 atau kulit N atau kulit di atasnya itu dapat terisi sebelum kulit sebelumnya penuh. Nah, jumlah maksimum elektron pada kulit terluarnya adalah 8. Nah, yang kedua, untuk mengikuti aturan Aufbau atau subkulit dan aturan Hund, konfigurasi elektronnya itu dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi terendah dan diikuti dengan subkulit yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Dalam setiap subbab kulit mempunyai batasan elektron yang dapat diisikan. Nah, kemudian untuk diagram orbital. Setiap subkulit terdiri atas orbital-orbital. Orbital itu itu seperti kamarnya ya ya. Yaitu yang diisi itu hanya boleh maksimum 2 elektron. Pengisian elektron dalam orbital itu mengikuti kaidah Hund. Setiap orbital terlebih dahulu diisi oleh elektron dengan arah spin yang sama. Nah, kemudian elektron berpasangan dengan arah spin yang sama, kemudian elektron berpasangan dengan arah spin yang berlawanan. Yang ketiga, konfigurasi elektron dalam atom selain diungkapkan dengan diagram curah hujan, seringkali diungkapkan dalam diagram orbital. Nah, ungkapan yang kedua akan bermanfaat dalam menentukan bentuk molekul dan teori. Nah, untuk hari ini kita hanya mempelajari mengenai konfigurasi menurut aturan Bohr. Nah, kita lihat konfigurasi elektron menurut aturan Bohr. Nah, jumlah maksimum untuk elektron pada setiap kulit itu memenuhi rumus. Nah, rumus ini yang harus dipenuhi untuk mengisi elektron setiap kulitnya. Ini harus terpenuhi, yaitu 2N pangkat 2, di mana N di situ sebagai nomor kulit. Nomor kulit itu dimulai dari kulit pertama atau ke-1, kulit dilanjutkan kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Nah, persebaran elektron dalam kulit-kulit atom itulah yang disebut dengan konfigurasi elektron. Nah, kita lihat, ini adalah contoh dari model atom Bohr, yaitu yang paling terdalam ini, yang warna hijau itu adalah inti atomnya atau nukleus. Nah, inti atom itu terdiri dari partikel bermuatan positif atau proton dan neutron, yaitu partikel yang tidak bermuatan atau netral. Nah, kemudian inti atom itu dikelilingi oleh lintasan. Nah, ini disebut dengan lintasan pertama atau kita kenal dengan kulit yang pertama, disimbolkan dengan kulit K. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kulit kedua, itu disimbolkan dengan kulit L, dan kulit ketiga disimbolkan dengan kulit M, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengisi elektronnya pada tiap-tiap kulit? Nah, untuk mengisi elektron pada tiap kulit kita harus mengikuti rumus ini, yaitu 2N pangkat 2. Nah, jadi untuk kulit pertama atau kulit K itu hanya diperbolehkan maksimum diisi 2 elektron, yaitu diperoleh dari 2 kali 1 pangkat 2, yaitu sama dengan 2 elektron. Nah, kemudian untuk kulit kedua atau kulit L itu maksimum diisi 8 elektron. Kemudian kulit ketiga atau kulit M itu maksimum diisi oleh 18 elektron. Kulit keempat atau kulit N itu maksimum diisi 32 elektron. Kulit kelima atau kulit O diisi maksimum 50 elektron, dan seterusnya mengikuti rumus 2N pangkat 2-nya. Nah, maka pengisian elektron itu tidak boleh melebihi dari batas maksimumnya.
Ingat ya nak ya, tetapi kalau seandainya dia kurang dari batas maksimumnya itu boleh ya nak, tapi ya harus ingat juga bagaimana cara kaedahnya. Nah kita lihat di dalam contoh. Nah kita lihat contoh yang pertama yaitu atom natrium dengan nomor atomnya 11. Maka kalau nomor atomnya 11, maka itu sama dengan jumlah elektronnya yaitu 11 juga, karena dia dalam bentuk atom netral ya nak. Ini sudah kita pelajari pada minggu lalu mengenai menentukan jumlah elektron, proton dan neutron. Maka di sini jumlah elektronnya adalah 11. Maka bagaimana konfigurasi elektronnya? Nah, kita lihat. Untuk kulit pertama atau kulit K, ini kita susun dulu kulitnya ya. Kulit K, L, M, N dan seterusnya. Nah, kita lihat untuk kulit pertama itu kita isi maksimum berapa tadi? Kaedahnya yaitu 2 ya, 2 elektron. Konsepnya ya harus 2. Nah, kemudian 2, kemudian berapa lagi sisanya? Setelah 11 dikurang 2, maka sisanya tinggal 9. Maka untuk kulit yang kedua atau kulit L itu kita isi berapa? Nah, tidak boleh kita isi langsung 9 nak. Kenapa? Karena tadi kulit kedua maksimum berapa diisi? 8 elektron. Maka kalau kita isi 9 kan dia sudah melebihi batas maksimumnya. Maka yang boleh kita isi adalah 8 dulu. 8 ya, maka sudah 10 yang terisi. 2 tambah 8, 10 elektron. Maka sisanya tinggal 1 elektron lagi. Maka 1 elektron tadi masuk kepada kulit yang ketiga, yaitu kulit N, yaitu 1. Oke, jadi konfigurasi dari natrium 11 itu konfigurasi elektronnya adalah 281. Nah, kemudian contoh kedua yaitu magnesium. Simbol atomnya atau lambang atomnya adalah Mg, 12. Berarti jumlah elektronnya adalah 12. Maka konfigurasi elektronnya adalah kulit pertama 2, diisi dulu maksimumnya 2. Kemudian kulit kedua diisi dulu maksimumnya 8. Maka sudah berapa? Terisi sudah 10. 2 tambah 8, 10 ya. Maka sisanya tinggal berapa lagi? Sisanya tinggal 2. Maka masuk kepada kulit ketiga, yaitu kulit M, yaitu 2. Nah, kemudian contoh yang ketiga yaitu atom kalsium atau lambang atomnya adalah Ca dengan nomor atomnya 20. Maka jumlah elektronnya semuanya 20. Maka konfigurasi elektronnya adalah kulit pertama 2, kulit keduanya 8, kulit ketiganya. Nah, kulit ketiganya tidak boleh langsung kita isi 10 ya karena maka sisanya kan tinggal 10 lagi kan. Tadi udah kita isi 28, maka sudah 10. 20 dikurang 10 tinggal 10 lagi. Maka tidak boleh kulit ketiganya itu kita isi 10. Kenapa? Nah, mungkin kalian bertanya, tapi Bu, kulit ketiga, kulit M itu maksimum 18. Seharusnya kan dia boleh diisi kurang dari batas maksimumnya. Iya benar, tetapi dalam konsep atom Bohr itu maksimum untuk kulit terluarnya itu diisi dulu 8. Jadi dipenuhi dulu 8 elektronnya. Nah, jadi untuk mengisi kulitnya ini, kulit ketiganya itu karena sisanya tadi 10, maka kita isi dulu 8. Jadi kita isi dulu kulit maksimum sebelumnya. Nah, itu tadi pengertian yang di atas tadi yang Ibu jelaskan ya, menurut atom Bohr tadi konsepnya bagaimana. Maka dia harus dipenuhi dulu batas maksimum kulit sebelumnya. Jadi kulit sebelumnya itu batas maksimumnya adalah 8. Maka kita isi dulu 8 baru sisanya. Maka sisanya tinggal 2 lagi. Maka konfigurasi dari atom Ca20 2882. Dayana paham ya? Jadi tidak boleh langsung diisi 10 walaupun dia tidak melebihi batas maksimumnya. Jadi harus mengikuti kaedahnya, diisi dulu kulit maksimum sebelumnya. Oke, selanjutnya kita menentukan elektron valensi. Nah, apa yang dimaksud dengan elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kimia. Nah, ini untuk bab ketiga ya, kita belajar ikatan kimia. Maka dilihat elektron valensinya. Jadi elektron valensi itu adalah kulit terluar atau elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, untuk unsur-unsur golongan utama, elektron valensinya adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Nah, jadi diingat, untuk golongan utama ini biasanya kita lebih gampang menggunakan konfigurasi elektron model Bohr. Nah, seperti ini. Nah, golongan utama itu dikenal dengan golongan A ya nak ya. Jadi ada 8 golongan, yaitu golongan 1A, 2A, 3A dan seterusnya sampai 8A. Nah, konsepnya bisa kita gunakan konfigurasi dengan aturan Bohr.
Nah, aturan bor tadi yang seperti Ibu jelaskan tadi ya, yang di atas. Nah, ini contohnya lagi ya. Kita lihat ini misalnya atom Na tadi 11, maka konfigurasinya adalah 281, yaitu kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 1 ya, atau KLMN ya. Ini nama kulitnya ya, nah ya. Jadi elektron valensinya berapa? Nah, kita lihat kulit terluarnya. Nah, kulit terluarnya adalah 1, maka elektron valensinya adalah 1. Nah, kemudian magnesium 12, maka konfigurasi elektronnya tadi bagaimana? 282. Maka kulit terluarnya ini, yang paling akhir ini, itulah yang dikatakan dengan elektron valensi. Maka berapa kulitnya? 2, jumlah elektronnya 2, maka elektron valensinya adalah 2. Kemudian Si14, konfigurasi elektronnya adalah 284, maka elektron valensinya adalah 4. Kemudian K19, konfigurasi elektronnya adalah 2881. Nah, ingat ya nak, tadi kaedahnya bagaimana cara menyusun konfigurasi elektronnya. Jadi 28, nah tidak boleh langsung 9 ya nak ya, tidak boleh di kulit ke M-nya ini langsung 9, tapi kita isi dulu kulit maksimum sebelumnya 8, maka 8 baru 1, maka elektron valensinya adalah 1. Nah, jadi perlu diingat ya nak ya. Jadi kalau seandainya dia tidak memenuhi batas maksimumnya, jadi diisi dulu kulit maksimum sebelumnya ya. Nah, kayak ini ya, ini seharusnya maksimum kan 18, tapi tidak mencukupi 18 karena sisanya 9, maka kita isi dulu 8, yaitu memenuhi kulit maksimum sebelumnya 8, baru sisanya lagi 1. Oke. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami ya dengan menentukan konfigurasi elektron dengan cara aturan Bohr. Nah, ini paling gampang yang sederhana ya Nanya. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh untuk unsur-unsur yang golongan A atau golongan utama. Oke. Terima kasih untuk hari ini pembelajaran kita sampai sini. Nanti tugasnya akan Ibu berikan di classroom. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.